Amin. Ibrah Filemon ayat 12 berkata, Dia yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara seiman yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Memperkenalkan saudara diterima dalam manusia baru. Ayat 17, kalaulah engkau menganggap aku saudara seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggunganlah semuanya itu kepadaku. Ya, silakan bisa ayat 19. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Oke, baik. Nel ayat 20 silakan. Bisa? Ya, tidak apa. Silakan dibaca ayat 20. Oke, mungkin belum bisa ya. Ayat yang ke-20 ya. Iya, betul. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Amin. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Amin. Oke, saya ya kembali. Jangan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Penutup. Salam kepada, Herlin. Ayat 23, salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjaraku Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Oke. Kita lanjut ke kitab Ibrani ya. 2 ayat. Oke, pendahuluan Allah berbicara dalam Putra. Silakan lanjutkan ayat 1 dan 2. Rika dan Eva. Lady, udah? Sudah. Oh, oke. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Baik ya. Jadi penutup kita malam ini sangat baik. Dari Ibrani 1 ayat 2. Saya rasa ketika baca ini kembali menyegarkan kita kembali ya. Maka saya ajak kita boleh baca sama-sama kembali ayat 2-nya. Maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada anaknya dan telah ia terangkan segala sesuatu.
Lalu dia Allah telah dan menjadikan alam alam semesta. Haleluya. Amin ya. Baik, jadi sampai di sini kita boleh, teman-teman mungkin ada yang mau share atau bertanya, silahkan. Dari Filemon ayat 12 tadi sampai Ibrani 1 ayat 2 ini, ada yang mau duluan? Amin. Aku menikmati di ayat 1 ya, di situ dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Ini mengingatkan aku kepada dulu ketika bangsa Israel itu berbalik dan tidak setia kepada Tuhan, Tuhan itu tuh tidak meninggalkan mereka gitu. Bahkan meskipun mereka tetap berbuat jahat dan berhala, menyembah berhala, Tuhan yang tadinya kesal, tetapi Tuhan tetap tidak meninggalkan mereka, bahkan tetap mengirimkan mereka para hakim-hakim, para nabi-nabi, memberitakan firman-Nya kepada bangsa Israel ini melalui perantaraan nabi-nabi ini. Dan sampai sekarang pun ketika masuk perjanjian baru, di para rasul pun termasuk gitu, para yang memberitakan perantara itu gitu, yang memberitakan firman itu, sehingga sampai sekarang kita menerima firman itu gitu. Dan kita percaya ya, Tuhan tidak mungkin berhenti gitu, pasti Ia akan tetap mengirimkan perantara gitu kepada kita dan tidak akan meninggalkan kita. Terus tadi juga pas yang alamat sebelumnya, aku juga menikmati ketika Paulus itu menitipkan seorang, aku nggak tahu sih, aku nggak begitu tahu ini siapa yang dititip ya, cuman aku melihat kasihnya itu besar banget gitu terhadap saudara ini gitu. Dimana kalau misalkan ada utang, Paulus bilang gitu, tanggungin aja kepada saya gitu. Di sini aku kayak ngelihat di sini pemeliharaan Paulus terhadap saudara seiman ini begitu besar gitu kasihnya, dan bahkan ya segala sesuatu yang ada kurang gitu, dia minta ya Paulus gitu. Dan juga firman Tuhan yang tidak henti-hentinya terus ada di antara kita sampai sekarang. Amin. Thank you, Rika. Puji Tuhan ya, bisa melihat sedemikian. Oke, ada lagi yang lainnya? Amin. Aku juga menikmati ya di Ibrani pasal 1 ayat 2. Oke, di sini dikatakan pada zaman akhir, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta ya. Jadi aku benar-benar mengucap syukur, ternyata memang dari awal sampai akhir Allah itu adalah Allah yang berbicara ya. Walaupun pembicaraan Allah kadang nggak didengar sama bangsa Israel ya, maksudnya dia berulang-ulang berfirman, tapi kadang bangsa Israel nggak dengar ya, mungkin dengar tapi nggak taat ya. Hari ini juga Allah tetap berbicara, tetapi hari ini Allah berbicara melalui anaknya ya. Hari ini kita tahu bahwa anaknya ini adalah putranya ya, yaitu Kristus ya. Dan Kristus ini yang adalah anaknya itu ditetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Jadi ahli waris ini menandakan bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah itu sudah berpindah tangan kepada putranya ya. Dan tadi dikatakan melalui dia, melalui putra, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi hari ini aku mengucap syukur ya, melalui anaknya ini Allah tetap berbicara ya, dan hari ini kita tahu bahwa anaknya ini telah tinggal di dalam kita ya. Karena ketika kita percaya dan dibaptis, kita sebenarnya menerima roh itu yang juga adalah putra Allah. Jadi hari ini kita nggak bisa mengelak ya, bahwa Allah nggak pernah berbicara kepada kita, Allah berhenti berbicara, atau ketika dalam kondisi sulit ya, kita merasa kok nggak ada Allah yang berbicara ya, kok nggak ada firman Tuhan yang yang ngena di dalam saya ya, kok kayaknya di dalam segala situasi Allah kok diem aja sih gitu ya. Mungkin kita yang kurang peka ya terhadap pembicaraan Allah ya.
Nah, ketika kita mau dengar pembicaraan Allah, otomatis kita harus datang kepada anak ya. Karena Allah hanya berbicara melalui perantaraan anak. Artinya kalau kita nggak ada di dalam anak, kalau kita nggak ada di dalam dia, putra Allah, ya kita nggak akan bisa dengerin perkataan Allah gitu. Jadi hari ini aku kembali terkesan bahwa ketika aku mau dengarkan perkataan Allah secara langsung, aku harus tinggal di dalam anak, aku harus tinggal di dalam roh. Karena melalui tinggal di dalam roh, aku bisa dengarkan perkataan Allah. Bukan hanya mendengarkan perkataan Allah, tapi sebenarnya segala sesuatu yang diwariskan oleh Allah kepada anak juga kita bisa nikmati hari ini. Karena sang ahli waris itu sudah ada di dalam kita. Jadi puji Tuhan hari ini satu sisi kita mempunyai anak, ya, melalui anak kita bisa mendengarkan Allah, juga melalui anak kita bisa menikmati kekayaan dan kelimpahan Allah ya, karena di dalam kita ada ahli waris Allah. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ada lagi yang lainnya? Oke. Aku kok mau di ayat 13 sama 14. Ya, ayat 13 ya, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Nah, ayat 14 ya, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Itu aja. Thank you. Amin. Puji Tuhan. Thank you, Erlin. Anyone? Ada lagi yang mau? Silakan. Aku, Kak. Ya, silakan. Jadi, waktu baca-baca Alkitab, terus baca catatan kakinya, aku terkesan dengan nama Onesimus. Nah, jadi di ayat di sini dibilang Onesimus itu artinya dalam bahasa Yunani adalah berfaedah, berguna, dan membantu. Nah, ini biasanya umum bagi seorang budak. Ketika aku baca ini diterangi lagi, maksudnya semoga apakah aku sudah menjadi Onesimus buat saudara-saudari yang lain atau belum gitu. Nah, jadi ini ada di ayat ini, Kak, bentar ya. Di ayat 10. Iya, ada lagi di ayat, bentar ya. Mana ya? Tadi kayak ada di bagian bawah deh. Nanti coba saya cari lagi. Nah, ya, jadi ya ini semoga mendorong kita bisa menjadi orang yang berguna, berfaedah, membantu buat orang lain, terlebih buat saudara-saudara seiman kita. Puji Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang mau? Silakan. Dari Axel, Eva. Oh ya. Aku terkesan di ayat 16. Tadi yang kita sudah baca kan dari ayat 12 ya. Nah, di situ sebelumnya kan ada disebutkan Onesimus ya. Nah, jadi aku baca di catatan kaki, Onesimus ini ternyata budak beliannya Filemon ya. Nah, tapi dia tuh melarikan diri dari tuannya, dari si Filemon itu. Kalau di catatan kaki tadi aku baca, ya budak kan sudah dibeli ya. Jadi dia udah nggak ada hak untuk dirinya sendiri gitu. Ya. Nah, tapi di sini karena ya dalam penjara ya, Paulus memberitakan Injil gitu. Nah, dan si Onesimus ini beroleh selamat gitu. Nah, berarti dia menjadi ya saudara seiman gitu ya. Nah, di sini Paulus meminta kepada Filemon gitu supaya menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak gitu, tapi sebagai saudara seiman yang terkasih gitu.
Ya di sini ya aku terkesan gitu ya. Kalau catatan kaki juga bilang itu lebih tinggi daripada seseorang yang merdeka gitu kan. Kalau Buddha kan dia nggak merdeka ya, dia ya ditawan gitu ya. Nah, habis itu di sini mengasihi si Onesimus lebih daripada seorang yang merdeka gitu. Ya, ini ya sangat berkesan gitu. Aku saat baca ini kayak wah, sungguh kayak dalam gitu ya kasih terhadap saudara seiman itu. Amin. 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 Puji Tuhan. Ada lagi yang mau share atau tanya? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri ya, saya tutup. Kita lihat tadi ayat 12 sampai Ibrani ayat 1 sampai 2. Sangat berkaitan dengan kehidupan hari ini. Kenapa? Kalau kita sadari satu perkara, yaitu sekarang meskipun semua manusia tanda kutip sudah menjadi manusia baru, tapi kasihnya atau dirinya sendiri masih belum memahami bagaimana seharusnya hidup sebagai umat yang telah ditebus. Ya, sekarang nggak terkecuali ya. Siapapun itu dan dimanapun dia adalah manusia yang telah menerima karunia keselamatan. Ini adalah satu meterai ya. Tapi karena ketidaktahuan, maka menyebabkan banyak orang ini tidak bisa menikmati itu. Ya. Hanya orang-orang yang seperti kita yang sekarang yang bisa melihat perkara ini. Maka saya selalu bilang, ayo tiap hari kita belajar untuk bersaksi, belajar untuk membagikan yang baik dari firman yang kita nikmati kepada teman-teman di luar sana. Ya, karena pas sekali lagi hidup kita adalah nanti dihitung dalam kitab kehidupan ya, nanti dalam kitab Wahyu akhir. Oke, ketika baca Filemon ini di ayat 21 dibilang dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Jadi teman-teman sudah share semua ya bagaimana kasihnya, bagaimana teladannya, kasih terhadap budak ini. Ya. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa sedemikian hari ini kasihnya? Kalau belum bisa, kita masih ada kesempatan sebelum Tuhan datang. Nah, maka Paulus kembali menutup kitab ini. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Artinya, roh yang di dalam kita perlu terus dilatih. Karena kalau tidak dilatih, maka terkadang ada ya ketika bertemu dengan orang, ayo kamu doain dong temenmu. Dia bisa bilang, aduh kak saya nggak bisa doa. Karena apa? Karena nggak dilatih. Lalu bisa bilang ya, ayo kita ini yuk menginjil. Kenapa? Kadang ada orang yang bilang, kak saya malu, saya ragu. Kenapa? Karena rohnya tidak dilatih. Maka sekali lagi, Kristus ini harus menyertai roh kita. Untuk apa? Untuk membuat kita semakin maju. Nah, maka langsung dijembatani oleh kitab Ibrani. Ya. Kitab Ibrani ini apa? Yang ditulis kelihatannya Rasul Paulus, mungkin ya penulisnya. Ya. Tapi di sini dibilang kelihatannya Rasul Paulus sebab dialah satu-satunya orang yang mampu menulis kitab yang dalam, tinggi dan kaya. Disinggungnya Timotius dan nada persekutuannya juga menunjukkan Paulus sebagai penulisnya. Ya. Jadi kemungkinan besar Rasul Paulus. Nah, kemudian diterima oleh siapa yang ditujukan? Yaitu kaum beriman Ibrani. Seperti yang diperhatikan dengan jelas oleh isi kitab ini. Ibrani artinya apa? Orang yang telah menyeberang. Ya, ini juga sama seperti kepada jemaat-jemaat di kota-kota yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang dikirimkan surat. Ya, jadi apa sih yang mau disampaikan Rasul kitab ini? Ya, di ayat 1 dan 2 tadi juga teman-teman sudah share, yaitu bagaimana hari ini kita harus hidup sesuai dengan ahli waris. Ya,
Kalau kita misalnya punya contoh ya, kita ambil contoh saya, misalnya saya punya kakek atau nenek ya, mereka tanda kutip mau pergi meninggalkan, biasanya mereka menulis surat wasiat. Ya. Dan surat wasiat itu diberikan supaya kita yang masih hidup bisa menikmati. Hari ini ayat 1 dan 2 betul berkata bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya sebagai perantara kepada kita hari ini. Jadi kenapa kita nggak perlu lagi ke ruang Maha Kudus? Karena sekarang perantara aja udah di dalam kita. Teman-teman sekalian, maka sangat penting untuk kita mengalami bahwa tiap hari, tiap malam, tiap pagi, ya kita mau tidur atau sambil setelah bangun, kita panggil namanya, kita datang, kita bisa menikmatinya, dan bahkan segala hal yang terjadi dalam kitab Filemon pun bisa kita alami, itu kasih, ya pengharapan, ketekunan, iman. Nah, ini semua nanti menjadi satu pengalaman kita. Oleh karena itu, marilah ya teman-teman, selagi masih ada kesempatan, gunakan itu baik-baik. Ya, selagi masih ada hari besok, ya kita tebus lagi. Mungkin hari ini kita gagal untuk menyatakan Tuhan, besok mari kita lebih giat lagi. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk menutup membaca kita malam ini. Karena itu kita sama-sama sudahi. Ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau share atau tanya, disilahkan. Oleh karena itu kita tutup dalam doa.